Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa semester 5, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi marikultur serta cara masuknya limbah ke perairan dan dampaknya bagi perairan. Saya Valentina Livoola. Saya Maria Yunita Kewaderan. Dan saya Agnes Amika Belen. Saya Antonis Payong. Selamat menyaksikan. Teknologi marikultur. Salah satu teknologi marikultur yang dikembangkan dalam mengembangkan budidaya marikultur adalah KJA offshore, yang merupakan KJA bundar yang khusus dirancang untuk menghadapi ombak di laut lepas. Dan untuk mengembangkan teknologi yang lebih tinggi lagi diciptakan KJA offshore submersible yang khusus dirancang untuk menghadapi ombak laut dan sekaligus memiliki kemampuan untuk ditenggelamkan ketika badai datang dan dapat diapungkan kembali jika badai ini berlalu. Kriteria dari KJA offshore submersible ini simple hingga mudah dirangkai, murah, cepat ditenggelamkan dan diapungkan kembali, dapat dipasang oleh siapapun yang pernah memasang keramba jari apung. Tujuan dari KJA offshore submersible ini yaitu untuk menghindari badai taufan dan ombak, untuk menghindari datangnya red tide atau plankton blooming dengan cara ditenggelamkan KJA offshore-nya, dan untuk menghindari pencurian karena dapat ditenggelamkan pada malam hari. Keunggulan dari KJA offshore submersible ini adalah merupakan sub KJA tercepat di dunia untuk proses penenggelaman dan pengapungan. Karena proses penenggelaman hanya membutuhkan waktu 5 menit dan proses pengapungan hanya membutuhkan waktu 10 menit. Proses penenggelaman dapat dilakukan atau tanpa ditunggu, sehingga responnya terhadap datangnya badai yang dapat dilakukan dengan cepat. Kedalaman penenggelamannya mencapai 10-15 meter di bawah permukaan air. Umur pakainya 30 tahun dan menggunakan metode bath fusion ekstra yang lebih kuat dari bath fusion konvensional. Pencemaran dari pertanian. Limbah dari pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya bagi kelangsungan ekosistem air, namun karena saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam jumlah banyak, maka mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Hal ini akan lebih parah jika pestisida yang digunakan adalah jenis dari herbisida dan insektisida. Pencemaran dari peternakan dan perikanan. Air dapat mengalami pencemaran dari kegiatan peternakan dan perikanan jika tidak dilakukan pembuangan yang benar pada kotoran hewan dan juga sampah lainnya. Yang ketiga, pencemaran dari industri. Pelaku industri sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air. Ini biasanya dilakukan oleh mereka para pelaku bisnis industri yang kurang memahami adanya pencemaran ini, atau hanya sekedar untuk menekan biaya pengelolaan limbah saja. Pencemaran dari aktivitas perkotaan. Daerah perkotaan menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya pencemaran air. Hal ini tidak jauh dari jumlah populasi penduduk yang kian pesat sebagai lahan tetap, sehingga menyebabkan munculnya berbagai pemukiman padat penduduk dengan sintas yang tidak memadai. Pencemaran air ini di perkotaan juga bisa disebabkan karena hasil dari pabrik limbah rumah tangga, kotoran manusia, limbah cair, dan lainnya. Dampak masuknya limbah ke perairan terhadap biota perairan khususnya yang dibudidayakan. Dampak dari pencemaran atau masuknya limbah ke perairan mengakibatkan lingkungan sekitar, baik lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial akan terganggu dalam hal fungsinya. Pencemaran lingkungan ini juga berakibat pada segi kesehatan di lingkungan sekitar. Banyak organisme biota, baik hewan dan tumbuhan, yang menjadi rusak bahkan mati karena dampak pencemaran tersebut. Pencemaran atau masuknya limbah ke perairan
terjadi apabila masuknya zat organik maupun anorganik ke dalam suatu perairan melampaui kemampuan ekosistem mengasimilasi zat tersebut. Dengan dilampauinya kemampuan amilasi zat organik atau zat anorganik yang terkandung di dalam air akan memicu perkembangan organisme tertentu, sementara organisme lain terhambat dan tersedak oleh organisme yang pertama, sehingga terjadi eutrofikasi dalam perairan tersebut. Yang terakhir adalah respon fisiologis biota air terhadap pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi dapat bersumber dari limbah rumah tangga seperti limbah deterjen maupun berasal dari tumpahan minyak kapal-kapal nelayan. Pencemaran air ini dapat menyebabkan respon fisiologis dari biota air. Respon tersebut dapat berupa respon tingkah laku maupun perubahan subletal. Perubahan subletal yang terjadi antaranya adalah terhambatnya pertumbuhan biota air itu sendiri yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada biota air itu. Selain itu juga dapat terjadi degradasi fungsi organ ikan seperti kulit insang, organ pencernaan, bahkan hati. Selain itu, pencemaran akibat limbah deterjen dan tumpahan minyak dapat menyebabkan air tersebut menjadi keruh sehingga cahaya yang masuk ke dalam perairan menjadi berkurang. Dengan minimnya cahaya yang masuk ke dalam perairan ini dapat menyebabkan ikan memberikan respon fisiologis berupa kesulitan bernapas yang pada akhirnya menyebabkan ikan akan muncul ke permukaan untuk mencari oksigen. Baik, hanya itu saja video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!